Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kami dari kelompok Data Spark ingin mempresentasikan hasil laporan akhir, eee, analisis pola perilaku pengguna aplikasi mobile bank menggunakan big data analytics untuk prediksi churn. Di sini saya beranggotakan, yang pertama itu ada Muhammad Syailendra, yang kedua ada Theo Buana Pongsumare, yang ketiga ada Syed Muhammad Amar Jimran, yang ketiga ada Akmal Raffi Sopani, dan selanjutnya ada saya sendiri Dimas Ragil Bagindo Alamsyah. Next, next, next. Oke, selanjutnya itu ada di sini ada tujuan proyeknya. Yang pertama itu ada mengidentifikasi pola, menganalisis dan memvisualisasikan perbedaan pola perilaku antara nasabah yang aktif dan nasabah yang keluar untuk memahami pemicu utama churn. Selanjutnya itu ada membangun model prediksi, yaitu mengembangkan model klasifikasi berbasis machine learning yang mampu memprediksi probabilitas seorang pengguna akan berhenti menggunakan layanan. Yang ketiga itu ada rekomendasi strategis. Di sini memberikan wawasan berbasis data kepada pemangku kepentingan mengenai faktor-faktor risiko yang harus diprioritaskan untuk strategi retensi. Next. Selanjutnya itu ada dataset. Di sini ada nama dataset, yaitu ada credit card customer atau bank Karnes. Baru ada sumber dataset, yaitu ada Kaggle, jumlah record 10.127 baris dan 23 atribut. Format datanya yaitu CSV, separated values. Terus ada access link dataset, yaitu ada Kaggle credit card customer. Selanjutnya, di sini alasan memilih datasetnya yaitu relevansi perilaku. Dataset ini memiliki behavioral yang kuat dan dinamis, seperti total change I41, perubahan pola transaksi antar kuartal, dan KFG utilization ratio yang sangat cocok untuk judul analisis pola perilaku. Yang selanjutnya itu ada volume data dengan jumlah lebih dari 10.000 baris. Data ini cukup besar untuk melatih model algoritma big data tanpa mengalami overfitting yang mudah. Selanjutnya itu ada kualitas data. Dataset ini bersih atau sedikit missing values dan memiliki keseimbangan atribut antara demografi, usia, gender, dan aktivitas atau transaksi dan limit. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh oleh Amar. Oke, baik, saya akan menjelaskan metode dan teknologi. Jadi, metode dan teknologi itu terdiri dari metode analitik, dan metode analitik itu terdiri dari 4 macam, yaitu ada data processing. Data processing ialah pembersihan data atau penanganan blazes class jika ada menggunakan teknik seperti feature engineering. Terus yang kedua ada exploratory data analysis atau IDE, yaitu analisis univariat dan bivariat untuk memahami distribusi data dan korelasi antar variabel. Dan yang ketiga ada classification modeling,
yaitu menggunakan regresi logistik atau logistic regression. Terus yang terakhir ada evaluation matrix, yaitu mengukur performa model menggunakan akurasi, presisi, rekal, F1 score, dan ROC atau AUCI. Next. Saya akan membahas tools atau teknologi. Terus bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman digunakan ialah Python karena ekosistem data sains yang lengkap. Terus eh environment Jupyter Notebook atau Google Colab Library. Terdiri dari 3 yaitu Pandas, NumPy yang bisa dibilang manipulasi data. Yang kedua ada Matplotlib and Seaborn yang bisa dibilang atau visualisasi data, dan yang terakhir ada Logistic Regression yaitu pemodelan machine learning. Rencana pengerjaan dari timeline minggu 10 sampai ke 15. Jadi di minggu 10 itu aktivitasnya pemilihan kasus dan proposal, outputnya adalah proposal project. Minggu ke-11 aktivitasnya adalah data acquisition and processing, dan outputnya notebook ingestion dan cleaning. Terus pertemuan 12 ialah ADA dan model machine learning awal, outputnya notebook ADA plus ML. Terus pertemuan 13 aktivitasnya ya model final dan visualisasi insight, dan outputnya notebook final. Terus pertemuan 14 aktivitasnya penyusunan laporan dan persiapan presentasi, outputnya draft laporan. Dan pertemuan ke-15 yaitu presentasi dan outputnya slide presentasi plus project final. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Akmal. Jadi expected deliverable kan output final yang akan dihasilkan, misalnya book Python EDA MC ending MC 3 project file presentasi atau PPT 5 insight dan rekomendasi bisnis teknis. Next. Nah, ini ada pre-processing yang pengecekan missing value pada tahap pengecekan nilai kosong pada setiap kolom. Missing value dapat analisis dan pemodelan jika tidak ditangani dengan baik, sehingga pengecekan ini menjadi bagian penting dalam pembersihan data. Kedua, scaling fitur numerik agar memiliki skala yang seragam. Scaling untuk mencegah fitur nilai besar. Proses model dan pastikan yang seimbang. Fitur. Yang ketiga yaitu validasi hasil processing. Hasil pre-processing ditampilkan pastikan bahwa proses penggabungan dan scaling fitur telah berjalan dengan baik. Tahap ini berfungsi sebagai validasi sebelum data digunakan untuk pemodelan. Next. EDA dan insight penting. Pembuatan label. Kode ini digunakan untuk mengubah variabel attribute flag menjadi label numerik agar dapat diperoleh oleh algoritma machine learning, di mana nilai 1 bukan turun dan nilai 0 tidak coba fitur vektor number. Kode ini digunakan untuk menggabungkan seluruh fitur numerik ke dalam satu kolom vektor fitur sesuai dengan format input yang dibutuhkan oleh model logistic regression. Yaitu penentuan fitur prediktor. Kode ini digunakan untuk menentukan fitur-fitur numerik yang digunakan sebagai variabel input dalam prediksi pernasabah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Allen. Ya, selanjutnya ada model machine learning, yaitu data pre-processing dan feature selection. Yang pertama ada pembersihan data, yaitu cleaning, dan kedua ada pembuangan fitur yang tidak relevan atau dropping kolom. Yang ketiga ada penanganan outlier pada data transaksi. Keempat ada vector assembler untuk menggabungkan fitur-fitur numerik utama menjadi vektor fitur yang siap diproses oleh model.
Kelima ada machine learning, yang digunakan adalah logistic regression. Selanjutnya masuk ke evaluasi model. Di evaluasi model ini kita menggunakan kode untuk mengevaluasi kinerja model logistic regression, yaitu menggunakan metrik area under curve, yaitu AUC. Yang kedua ada kode untuk menghitung tingkat akurasi model berdasarkan jumlah prediksi yang benar. Selanjutnya, visualisasi yang didapatkan dari hasil yang mendukung insight tersebut, yaitu kurva erosi yang melengkung tajam ke arah sudut kiri atas, yang mengindikasikan model memiliki sensitivitas tinggi. Area di bawah kurva yang luas, atau AUC 0,88, menegaskan bahwa model ini mampu membedakan kelas churn dan non-churn dengan sangat baik, jauh di atas garis diagonal. Kesimpulannya dan rekomendasi. Kesimpulan. Pertama, ada akurasi tinggi. Model logistic regression berhasil memprediksi churn dengan akurasi 87,29% dengan nilai AUC 0,88 atau kategori excellent. Yang kedua ada deteksi efektif. Sistem mampu membedakan nasabah loyal dan yang berpotensi keluar dengan probabilitas kebenaran 88%. Yang ketiga, pola utama churn, yaitu nasabah yang berpotensi keluar ditandai dengan penurunan drastis pada frekuensi transaksi dan seringnya menghubungi layanan pelangganan. Rekomendasi ada, pertama ada prioritas CRM yang memfokuskan upaya retensi hanya pada nasabah berlabel high risk untuk efisiensi biaya pemasaran. Kedua ada intervensi dini, yaitu berikan insentif atau poin reward bebas biaya tahunan jika frekuensi transaksi nasabah turun di bawah 40 transaksi per tahun. Yang ketiga, pemeliharaan sistem, yaitu melakukan retraining model setiap kuartal dengan data terbaru untuk menjaga konsistensi akurasi prediksi. Mungkin itu saja dari kelompok DataSpark. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.